Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam rahayu. Perkenalkan, nama saya Ikada Erwin Satria Widana, NIM 81921956, Prodi Ilmu Hukum B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia yaitu tindak kekerasan seperti penganiayaan, pelecehan, serta tindak kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, khususnya hak asasi anak, rape of child. Kasus yang baru ini terjadi di mana jajaran kepolisian daerah Bali menangkap seorang pria yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 4 anak asuhnya di sebuah yayasan di Bali. Para korban diancam dikeluarkan dari yayasan jika tidak menuruti nafsu bejat pria tersebut. Korban semuanya berjenis kelamin laki-laki dan ketika dilakukan tindak kekerasan seksual itu korban berusia antara 12 sampai 15 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, faktor-faktor ini didapatkan melalui interogasi dan hasil penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka dan korban, sehingga dari hasil penyidikan tersebut didapatkanlah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Dari keterangan Ibu Niluh Putu Nariasih SH selaku Kanit 2 Sudit 4 Ditreskrimum Polda Bali, faktor yang pertama ialah daya pikir anak-anak yang terlalu sederhana dan lugu membuat anak tersebut sangat mudah untuk dirayu dan diberi hadiah, sehingga anak akan mudah menjadi korban. Sedangkan dari faktor pelaku, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Anwar Cambali selaku Panit 2 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Bali, pelaku tidak dapat menahan nafsu dan mencari kesempatan untuk melakukan tindakan pidana kejahatan seksual. Terkadang, canggihnya teknologi kadang disalahgunakan oleh sebagian orang, sehingga menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Sering terjadi di mana pelaku memiliki kelainan seksual dan cenderung tertarik melihat anak kecil, sehingga anak-anak tanpa pengawasan dijadikan korbannya, serta mengatakan anak-anak yang dulunya pernah menjadi korban setelah dewasa akan memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana tersebut. Karena selain dari sisi melanggar hukum, terdapat suatu hal yang nikmat dirasakan oleh korban, sehingga hal itu yang mendorongnya untuk melakukan tindak pidana. Menurut komentar yang dapat saya simpulkan dari kasus perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam studi kasus di Polda Bali, dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah dapat diterapkan dengan baik dan pelaksanaannya sudah diberikan secara maksimal oleh pihak kepolisian, serta pelaku tindak pidana kekerasan seksual sudah ditangani sesuai dengan hukum dan undang-undang yang ada, agar di kedepannya tidak lagi ada kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Saran saya dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, hendaknya dapat dilakukan dengan lebih maksimal dalam proses penyelidikan polisi, barang bukti dan alat bukti yang terlupakan, sehingga
pihak korban tidak mengalami kerugian dengan hak-haknya sebagai korban. Dan pihak kepolisian diharapkan agar bisa meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum tersebut. Selain itu, pemerintah hendaknya memberikan fasilitas dan anggaran yang lebih bagi anak yang menjadi korban kejahatan agar keselamatan anak dapat terjamin. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang kasus kekerasan terhadap anak. Sebelum saya akhiri, jika ada kesalahan kata atau dalam bertutur kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Pramosanti.